Erin, warga Dusun Getem, Jember ini salah seorang petani ikan yang sukses setelah memanfaatkan pakan ikan LP untuk budidaya secara semi-intensif. Erin memiliki 15 kolam pada areal 1 hektar, 4 kolam dari terpal, lainnya kolam sawah. Setiap kolam ditebari antara 20.000 hingga 30.000 benih ikan lele, menghabiskan pakan 10 sak LP per hari atau 300 sak pelet LP atau lele prima per bulan. Dengan pakan buatan pabrik berupa pelet ini, ikan yang dibudidaya di dusun ini juga hampir tidak pernah terserang penyakit. Tumbuh lebih cepat dan sehat, tidak perlu pakan tambahan sehingga lebih menguntungkan. Dari 15 kolam, Erin panen secara bergulir seminggu sekali 2-3 ton ikan. Terjual seharga 20 juta hingga 30 juta rupiah. Di dusun ini terdapat 11 kelompok petani budidaya ikan beranggota 152 petani ikan dengan 850 kolam ikan. Dengan kolam terpal, kini lahan di pesisir Pantai Puger menjadi produktif. Para petani ikan lebih maju dan sejahtera. Biasanya sehari berapa kali, Pak? 2 kali, pagi dan sore. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Erin. Beliau ini adalah petani lele yang sukses dengan memanfaatkan lahan kosong di pesisir pantai. Dan beliau ini juga sebagai ketua kelompok tani ikan lele di Desa Getem ini. Nah, Pak, bagaimana sih Pak awalnya dulu sampai menekuni usaha budidaya ikan lele ini? Ya, dulunya saya coba-coba karena di sini adalah di dekat pantai karena banyak ikan lemuru. Ikan lemuru yang tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, jadi saya jadikan pakan lele. Setelah itu saya berapa tahun kemudian saya membentuk kelompok dan teman-teman diajak untuk budidaya ikan lele. Pak, kalau pakannya sendiri menggunakan apa, Pak? Sekarang saya pakai LP dari Matahari Sakti. Sekarang. Nah, hasilnya gimana Pak? Dulu sebelum pakai Matahari Sakti sama sekarang sesudah pakai Matahari Sakti? Lebih memuaskan Matahari sekarang. Lebih memuaskan karena ya untuk penyakit itu lebih diatasi, lebih enak diatasi daripada pakan-pakan yang lain gitu. Hasilnya sendiri gimana? Hasilnya memuaskan dari Matahari ini. Nah, Pak, Bapak sebagai kelompok tani ikan lele di sini, biasanya kegiatannya apa aja, Pak? Kegiatannya itu saya sering mengumpulkan teman-teman untuk bagaimana untuk mengatasi bermasalah untuk budidaya ini. Ya. Biasanya kendalanya apa sih, Pak? Penyakit biasanya. Penyakit. Nah, ke depan harapannya gimana nih, Pak? Harapan saya pemerintah bagaimana untuk mengatasi permasalahan yaitu di bidang pemasaran. Nah, pemirsa, Anda sudah tahu kan ternyata Pak Erin ini membudidayakan ikan lele dengan sukses. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengembangkan budidaya ikan lele di tempat Anda juga. Pak, boleh saya ikut beri pakannya, Pak? Boleh. Usia berapa ini, Pak? Usia setengah bulan ini. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana budidaya
ikan lele dan nila ditambak. Nah, tentunya Anda juga ingin tahu bagaimana nila dibenihkan. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Kresian, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan, di tempat hatchery nila mentaris. Dan di sini nanti kita akan melihat bagaimana benih nila diproduksi. Nah, di sana kita akan menemui petugas dan nanti kita akan tanya-tanya tentang pembenihan ikan nila. Yuk. Saya lihatnya di bawah sini ya, di bawah sini ya. Ini kayaknya lumayan. Oh iya Mbak, silakan. Wah. Sedang apa ini Pak? Oh ini Mbak, memeriksa beberapa strain kita, strain induk nila. Oh ini Pak ya, indukan nila. Ya, kita ada beberapa strain induk nila yang kita datangkan dari dalam maupun dari luar negeri Mbak. Jadi kebetulan di sini tuh di hatchery nila mentaris ini kita melakukan beberapa breeding gitu, breeding program. Kegiatannya untuk menghasilkan benih nila unggul monosek, dan rencana saya di tahun 2011 ini kami juga akan merilis induk nila mentaris gitu. Kalau kemarin kita datangkan broodstocknya atau broadfishnya itu dari luar negeri, ada kita ambil itu dari Filipina, kemudian dari Taiwan, kita datangkan juga dari Thailand diantaranya. Ini salah satunya, nila merah ini adalah nila merah nomor 2 tercepat pertumbuhannya di dunia. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata indukan nila yang ada di sini itu rata-rata juga ada yang berasal dari luar negeri. Begitu ya Pak? Betul. Nah Pak, kalau untuk pembibitannya sendiri caranya seperti apa sih Pak? Di hatchery ini kita melakukan 2 sistem ya Mbak. Yang pertama itu dari egg collection. Egg collection ini adalah panen telur. Jadi telur ini kita panen pada periode tertentu, kemudian kita tetaskan di mesin tetas atau hatching chair namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan panen melalui sistem fry collection atau panen larva gitu. Untuk induk juga kita sedang melakukan proses breeding. Mudah-mudahan di tahun 2011 ini kita sudah bisa mengeluarkan induk nila mentaris gitu. Nah, ini benihnya ya Pak? Oh iya Mbak, ini baru larva Mbak, ini stadia larva. Jadi larva ini kita ambil setiap sekitar 14 sampai 21 hari. Gitu. Lihat pemirsa, ini adalah larva dari ikan nila. Jadi ini bukan dawet, tapi segini banyaknya. Ini dari berapa kolam Pak? Ini baru 1 kolam aja Mbak kalau ini. Dari 1 kolam ya. Oh, biasanya untuk distribusinya kemana aja Pak? Kita sudah mengirim benih nila ini hampir ke seluruh pulau di Indonesia Mbak. Oh, iya. Hampir seluruh pulau di Indonesia, betul. Terutama di Jawa, kemudian sebagian Sumatera, kemudian ke Kalimantan, hingga Papua bahkan kita kirim semua. Kita rata-rata produksi larva ini sekitar 1 juta setiap bulannya. Larva nila ini, baik merah maupun hitam. Gitu. Seperti ini udah usah berapa hari Pak? Ini sekitar 30 hari kalau ini Mbak. Iya, 30 hari kurang lebih. Ini adalah nila yang usia 30 hari dan ini nila yang sudah siap untuk Iya, nila mentaris namanya.